mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, kali ini gue akan membawakan kalian sebuah lawakan ikan terbang karena pokoknya lu semua bakalan gak habis thinking sama penyebab penyakit di film ini cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Pada awal cerita, kita diperlihatkan seorang bapak-bapak yang baru aja mimpi nyawer Nela Karisma yang langsung terbangun dari tidurnya setelah mendengar dua orang minion teriak-teriak depan rumahnya, dan tanpa perlu mengatakan darling ngehong, ia pun menyuruh istrinya untuk keluar. Bu, di depan ada manusia. Buset, manusia di depan. Ramah sekali cangkemnya. Namun karena istrinya sibuk ngapalin lirik Anicca, Anicca, Anicca right now, bapak bernama Baron ini pun menyambut kedua minion ini yang ingin meminta sumbangan dengan kata-kata toksik besutan anak Mobile Legend, hingga mengurungkan niat minion ini untuk meminta sumbangan padahal sudah diiming-imingi pahala yang sangat besar sebab sumbangan ini untuk anak yatim. Setelah mengusir mereka, Baron yang sedang melakukan tutorial memasak karena memiliki keyakinan mengalahkan Chef Juna dalam hal marah-marah, canda bang, canda. Dimana marah-marah ini diterapkan ke istrinya yang ternyata baru pulang dari pasar tapi gak bilang-bilang apalagi pamit dengan Baron. Ya gimana mau pamit, si bapak dengar suara orang aja langsung marah-marah. Malam harinya karena listrik di rumah udah berbunyi seperti sirine ambulan, istrinya bernama Wida pun meminta secercah cuan ke Baron tapi malah terkena bacotan yang sangat amat supranatural. Akibat Wida udah memiliki penghasilan dari toko kelontong yang mengalahkan jam buka warung Madura, ia pun malah meminta uang ke suaminya. Penghasilan dari warung kelontong itu bukan penghasilan utama. Penghasilan utama ya dari bapak. Gua agak ambigu dengar kata-kata ginian cuy. Ini istrinya begundal kah? Tak berselang lama datanglah seorang NPC di mana hidup lagi kagak mau dibiayain oleh sang suami. Ini NPC datang-datang malah minta pinjaman uang dan dengan cangkem yang ramah Wida pun auto memberikannya. Giliran orang minjem dikasih, giliran mau beli token listrik pakai minta ke suami. Mendengar ada yang mau minjem uang, Baron langsung keluar untuk ngebacot. Dan dari sinilah kita bisa belajar bahwa pentingnya belajar budi pekerti sedari SD dan jangan suka sekolah cuman sampai gerbang doang. Kamu yang punya masalah kan? Nah, kenapa orang lain disuruh mengatasi masalah kamu? Kalau gitu konsepnya ntar dia mati ya kubur sendiri aja lah. Ngapain orang lain disuruh ngubur? Karena cangkem dari suaminya yang perlu dihajar, Wida pun mencoba membujuk suaminya dengan cara yang begitu geblek. Sebab hanya dengan memanas-manasi suaminya kalau ia disebut kikir oleh para minion kampung. Bapak itu kan sudah terkenal kikir sama warga di sini. Orang udah sebaik ini dibilang kikir. Nah itu dia tahu arti kikir gak sih? Alhasil akhirnya si Baron mau meminjamkan uang dengan iming-iming akan dijadikan juragan yang baik hati, tidak sombong dan suka bersedekah kepada tetangganya melalui marketing mulut ke mulut. Asik. Namun saat minion ini diberikan pinjaman uang, aduh. Nih, 500. Ini cuma 500.000. Kalau boleh saya mau minjam 1 juta pak. Dikasih pinjaman offline malah ketagihan. Ngelunjak cuy. Nah, beberapa bulan kemudian Baron pun mendatangi minion penghutang ini untuk menagih hutangnya, dan di sini Baron pun memberikan kata-kata yang sangat relate banget untuk kita. Kenapa kagak suka minjem uang? Kagak suka ngasih minjem uang? Memberikan hutang sama orang-orang. Kalau ditagih, susah. Ini lebih mending ditagih susah, orang lain ditagih malah ngajak baku hantam anjing. Karena minion ini banyak alasan, uang dipakai top up diamond lah, dipakai belajar bahasa Inggris lah. Don't let me down. Baron pun langsung mengancam harus dikembalikan dalam jangka 2 hari lagi jika tak ingin suaminya di-giveaway-kan malaikat pencabut nyawa. Di sisi lain, Wida pun menerima telepon dari kakaknya yang ternyata seorang minion, di mana kakaknya memberi kabar kalau bapak mereka akan segera wasted karena kakaknya tak sengaja pick dokter kematian yang cangkemnya selalu mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Alhasil Wida pun bilang kalau ia akan mentransferkan uang sebagai bentuk nombok cangkem dokter kematian agar tak mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, melainkan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, dan akhirnya ada hasil. Asik. Di sana tentunya Wida meminta uang ke Baron untuk menyelamatkan nyawa bapaknya yang pastinya tak dipedulikan oleh suaminya. Katanya kakak ibu, bapak masuk rumah sakit. Lalu apa hubungannya sama bapak? Tolong transferkan sedikit uang bapak. Gak bisa. Yang gue heranin ini bapak Wida punya hutang atau gimana ya? Bisa nikahin anak sama juragan ginian?
Karena percobaan pertama kagak berhasil, si suami begundal ini malah menyuruh Bapak Wida cepat-cepat wasted agar tak menginvestasikan uangnya di sana terus, tapi ujung-ujungnya terkelpek-kelpekan ke surga. Jahat kali cuy. Malam harinya Wida kembali mengtutorialkan dirinya meminjam uang dengan cara lembah jembut, tapi BGST-nya tetap saja tak dikasih. Bahkan untuk menjenguk bapaknya ke kampung pun Wida tak diizinkan karena akan dicap sebagai istri durhaka. Kamu mau tetap nengok orang tua kamu? Ini, ya. Oh, kamu ngotot aja itu berarti kamu istri durhaka. Apa hubungannya, Sat? Ya emang surga istri ada di telapak kaki suami, tapi suami yang mana dulu nih? Modelan gini mana ada surganya? Cuaks. Nah, keesokan harinya kampung durian Musangking ini pun mengalami kekeringan akibat suka minjem uang tapi kagak pernah ngembaliin. Bahkan dari kejadian ini membuat para mama kampung begitu bagong sebab selain sumur mereka kering, air sungai di kampung sana juga ikutan mengering. Kalinya kering, Bu. Masa sih? Kok bisa? Baru denger gua ada air sungai bisa kering dalam satu malam. Diganjal pantat Titan. Dari kejauhan Wida pun heran kenapa rakyat jelata di kampung sana pada bawa ember dan saat mengikutinya ke sebuah sungai, buset dah benar-benar kering cuy. Sungai apaan kering dalam semalam udah ditumbuhin rerumputan? Sungai fake anjas. Kala itu melihat para warga kebingungan mau mandi pakai apaan, apalagi salah satu dari mereka anaknya belum cebok di kamar mandi masih nunggu mak nyari air. Wida pun lalu berkata, aduh. Untuk sementara ini mungkin ibu-ibu bisa mengambilnya di rumah saya. Dia sadar gak sih punya suami kikir? Malah numbalin minion ke kandang singa. Gimana kalau sekarang kita ke rumahnya Pak Hadi aja? Saya yakin kok suami saya bisa mengerti. A few moments later. Mau minta air? Mau nggak bisa. Bayar. Mau? Ayo sudah, pergi. Wida sesat. Selain mereka yang gak jadi mandi, salah satu anak emak ini pun terpaksa harus cebok pakai kaktus. Airnya ya, bukan durinya, Sat. Dan di tempat lain, salah satu warga yang udah koit pun sampai tak bisa dimandikan hingga membuat istrinya panik sampai ingin ketawa. Pak Ustadz, gimana ini Pak Ustadz? Tidak ada lagi rumah di sekitar sini. Suami koit malah ketawa. Kala itu salah satu minion pun bilang kalau cuma di rumah Baron yang sumurnya belum kering. Kok bisa ya orang jahat aman-aman bener hidupnya? Hasil Pak Ustadz pun menyuruh mereka untuk datang ke rumah Baron meminta air. Dimana dengan cara diam-diam dan tanpa suara sedikit pun si Wida menyuruh mereka mengambil air sebelum suaminya bangun dari tidur. Terima kasih banget ya Bu Ida. Buset dah bang, temen lu udah pelan-pelan ngomong ini babang-babang malah suaranya kayak toa. Jadinya karena mendengar volume suara yang full, Baron pun langsung bangun dan berhasil mencegat mereka. Dan berujung menyuruh mereka kembali memasukkan air ke dalam drum milik Baron. Pelitnya minta ampun cuy. Ini Wida kesambet apaan cuy bisa mau nikah sama begundal kayak gini. Bahkan Baron semakin marah ketika mendengar para minion ini menggosipinya memakai bahasa zaman megalitikum. Di sisi lain baru aja gue menyebut nama megalitikum, kini langsung dimunculkan anaknya, ya 11-12 lah ya. Yang kala itu menyuruh suaminya pulang karena anaknya terkena panas dingin. Anaknya sakit Pak, bawa aja dulu anak Bapak ke rumah sakit. Wah, kalau begitu bagaimana dengan kendaraan saya Pak? Lah, lu kenapa bang? Nanya sendiri, jawab sendiri, panik sendiri. Minion ini yang bodo amat sama seorang NPC kagak jelas, dia pun langsung OTW rumah sakit dan wow, rumah sakit di mana ini? Backgroundnya pakai foto dokter luar negeri, download di Google. Ketika dokter keluar, ia pun bilang kalau anaknya terkena penyakit yang luar binasa ekstrim. Anak Bapak terkena virus. Saya akan mengoperasi dan mengambil cairan sumsum tulang belakangnya, Pak. Buset dah, virus apaan itu cuy sampai harus ngambil sumsum tulang? Bukannya diinstalin Smadaf? Di sana tentunya minion ini kagak punya uang, apalagi kagak kenal apa itu BPJS, cuman tahu tapera doang, tabungan penyengsara rakyat. Hasil ia pun kepikiran untuk pergi ke salah satu juragan paling kaya di kampung sana, bahkan gajinya dipotong 3% pun beliau tetap santuy, dan siapa lagi kalau bukan begundal ini yang namanya Baron. Nah, ketika sampai di rumah Baron, rupanya babang NPC ini adalah anak dari Baron sendiri yang telah menikah dengan putri Hokage kelima, anaknya. Namun meskipun anak Baron sendiri, bapaknya tentu memberikan bacot ketika tahu anaknya datang cuman saat lagi butuh uang aja. Yang katanya alasan babang ini jarang menjenguk orang tuanya hanya karena sibuk menekuni bisnis bengkel kelilingnya. Kalau kamu sibuk sampai mati, maka sampai mati juga kamu gak akan nengok orang tua kamu. Noh, denger tuh guys, sesibuk apapun kalian,
tetap luangin waktu buat jenguk orang tua cuy. Karena momen saat-saat bersama orang tua kagak bisa dibeli pakai apapun cuy. Tapi kalau uang 271T bisalah dibicarakan. Sesat. Kala itu meskipun udah mendengar cucunya sendiri akan koit jika tak segera menambal cangkem dokter kematian, si Baron masih tetap tak mau meminjamkan uangnya untuk pengoperasian cucunya sendiri, yang ada malah merekomendasikan si Babang Topik tanpa hidayat ini melakukan scan KTP pinjol kemudian untuk biaya pengobatan anaknya sendiri. Bapak macam apa ini? Kakek macam apa ini? Sekarang dapat pinjaman dana, Topi pun semakin panik apalagi saat kembali ke rumah sakit. Terlihat anaknya sudah mau nge-flame menuju wallpaper lumba-lumba dan benar saja si bocil Genshin Impact ini pun auto wasted ketika dokter mengeceknya menggunakan stetoskopnya. Tumben kali ya, biasanya pakai 2 jari aja cuy. Lagian ini virus apa Anda? Sekali sakit langsung wasted anjing. Keesokan harinya mulailah anaknya mendapatkan gelar almarhum dan itu pun membuat Baron bangga atas pencapaian Topi yang sudah berhasil mengtutorialkan cara mendapatkan gelar almarhum. Namun Topi yang tak terima cangkem bapaknya seperti kanebo basah plek-ketiplek ketika dilempar ke kaca, ia pun langsung memberikan tutur hingga berujung si begunal bapaknya ini menagih uang yang pernah diberikan ke anaknya sejak dari zaman zigot. Karena bapak kan itu semenjak kamu dilahirkan sampai sekarang ini. Buset dah. Minta uang dari baru lahir sampai segede gaban gini buat dikembaliin. Berapa miliar itu? Kala itu Baroja mengatakan hal yang membagongkan, kaki si Baron tiba-tiba kesliding sesuatu yang cuman karena kesliding batu nisan dan pasir doang, kini kaki Baron tiba-tiba bengkak, bahkan dirinya sampai meriang merindukan kasih sayang. Nah ini nih yang buat kalian bakalan bagong. Ketika Baron dicek ke dokter, kalian tahu cangkem dokter berkata apa? Ya heran sendiri aja gua. Sebenarnya penyakit Pak Hadi itu penyakit yang cukup langka, yaitu kaki gajah. Kaki gajah cuy, penyakit kaki titan. Gimana bisa kaki gajah cuman kesliding nisan pemakaman, belum juga nisan GTR. Mendengar itu Wida auto panik, apalagi jalan satu-satunya untuk menyembuhkannya dengan cara mendelete bagian yang kena penyakit kaki titan. Dan saat Wida memberitahu berita itu ke Baron, buset dah kaki gajahnya itu digulung pakai plastik cuy. Tinggal dicemplungin ke minyak mendidih jadi risol tuh. Kala itu tentunya Baron menolak, apalagi harus operasi mengeluarkan biaya banyak, lebih murah pakai pengobatan alternatif alias dukun. Bahkan Baron berpikir kalau didiamin lama-lama juga penyakitnya juga bakalan hilang. Susah ngomong sama orang susah cuy, susah berpikir. Nah setelah mereka pulang karena Baron tak mau menyumbangkan cuannya untuk nginep di rumah sakit berfasilitas VVIP, terlihat Baron semakin susah berdiri, bahkan Muboker pun harus marah-marah karena istrinya lagi sholat dan tak mendengar kalau suaminya Muboker butuh cebokan tangan dari istrinya. Dimana selain pengen boker, badan Baron tiba-tiba panas terlihat dari warna wajahnya yang seperti setengah matang. Dan saat mau mengguyur badannya dengan air, tiba-tiba sumur di rumahnya seret seperti pahalanya. Acuaks! Baru kali ini gue nonton azab orang ngamuk-ngamuk cuman pakai sarung doang. Outfit lagi marah-marah cek. Alhasil karena sudah tak ada air di rumahnya, kini Baron OTW sungai meski sudah diperingati kalau sungainya banyak hanyut bertebaran. Apalagi baru aja sampai dirinya kembali terpleset hingga mengselebeu di tanah. Dan akibat saking kesalnya Baron, ia pun mencoba menantang alam beserta sang penciptanya dengan mengatakan pasot azab. Cuma petir saja yang ada. Ayo! Hello, how are you? I am under the water. Anehnya meskipun sudah terkena sambaran halilintar, si Baron tak juga kunjung wasted yang ada malah menggelegek-gelegek di dalam air. Bahkan sampai hari udah berganti skin pun Baron belum juga kunjung pulang. Sehingga terpaksa Wida menyusahkan para minion kampung sana sebab belum dilahirkannya tim Basarnas. Nah selama semalaman mereka pun belum juga ketemu si bapak Baron yang entah udah hanyut sampai sungai Amazon. Namun ketika hari udah tersinari cahaya matahari, barulah Baron berhasil ditemukan rebahan santuy di tengah-tengah batu kali dengan gaya seperti putra duyung. Setelah berhasil menemukan Baron yang udah mati tanpa berbekal pala sedikit pun, istrinya pun auto terbagongkan sebab udah kehilangan salah satu manusia terlangka di dunia. Apalagi saat proses pemandian Baron, buset dah. Udah kayak mau dibuat barbeque aja anjing si Baron.
Saat proses pemandiannya, para warga pun mengeluh air di kampung lagi-lagi seret seperti dosa-dosa mereka. Asik, nggak punya dosa, Nits. Mungkin ini azab Pak Ustadz. Kita minta air buat mandiin jenazah, nggak dikasihkan sama dia. Ya elah, baru aja gue bilang dosa seret, ini si Babang malah roasting orang meninggal. Akibat nggak ada air, kini terpaksa Baron dimandikan menggunakan pasir yang ketika memegang wajah Baron yang udah mateng, Kenapa Pak Ustadz? Mungkin ini azab buat dia. nambah lagi dosanya. Nah, setelah memandikan jenazah yang begitu membebankan ini, kini tibalah mereka OTW mengantar Baron ke tempat rebahan santuy terakhirnya, di mana saat baru aja membawa si beban ini beberapa kilometer, datanglah pasukan geng motor yang mencoba jadi iklan di film ini. Pinter bener, bukannya nyamping malah ngangkat keranda. Setelah keranda Baron nyungsep dan sudah dibenahi, mereka pun kembali OTW pemakaman, tapi sayangnya makam untuk Baron belum selesai, sehingga para minion yang awalnya bukan seorang tukang gali makam harus merubah profesinya agar mempercepat membuat tempat tidur untuk Baron. Namun baru aja selesai menggali, muncullah sebuah efek yang tak bisa dijelaskan memakai kata-kata. Di mana efek pemberian editor ini membantu para warga mengubur Baron, tapi lagi-lagi malah digali oleh para warga karena dianggap kurang manusiawi, padahal Baron mah termasuk hewan. Alhasil mereka pun harus mencari pemakaman lagi yang kemungkinan tak ada efek dari sang editor berkelas, tapi saat pindah makam, aduh. Panji petualang menangis lihat ini, itu ular gimana ceritanya bisa ngespon di sana mendadak? Karena editor yang begitu membegundalkan membuat mereka mencari makam sampai larut malam dan merasa kuburannya udah cocok di tengah hutan. Ada GGS cuy. Kala itu terlihat Roger Sumatra dan kalian tahu apa kata Pak Ustadz? Ada suara binatangnya. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Lanjutkan saja Pak. Gak apa-apa bang, mati cuman sekali doang kok, kapan lagi kan? Setelah selesai menggali, meski ada lolongan dari serigala, mereka pun cepat-cepat mengubur Baron karena mereka tahu film ini akan ditutup dengan sebuah efek yang menakutkan. Ayo kita pergi. Jangan lari dulu. Pertanyaannya, hutan di mana di Wakanda yang ada serigalanya anjing? Ini mah husky kesambet serigala.